Nah, sudah kelihatan kah? Punya saya sudah kelihatan belum ya? Sudah ya. Oke, kemarin soal pertama ini adalah bertujuan untuk mengulang materi unit polyline office offset array, ring, circle, dan lain-lain sudah ditunjukkan. Lalu ini unit, lalu membuat dengan polyline boleh, line boleh, buat garis baru di tengah ini bisa line dan polyline. Lalu tinggal bagaimana logika kita menerjemahkan dari perintah-perintah soal ini. Nah, kita akan coba. Yang pertama kita buka dulu, ini dari pertama adalah unit ya. Unitnya sudah saya siapkan, sentimeter, jadi tidak masalah. Lalu kita buat namanya sebuah pintu dengan ukuran tinggi 200 dan lebarnya 100. Berarti tinggal kita buat saja garis tingginya 200. Jangan lupa harus tegak lurus. Lalu lebarnya 100. Oke, berarti ke sini kembali 200, lalu C saja biar closing. Nah, sudah selesai. Lalu pada perintah berikutnya yaitu eh, buat garis baru berada di tengah membagi rata atas dan bawah. Tadi kita ini buat garis baru membagi rata atas bawah. Jadi untuk membagi rata kita harus menghidupkan snap ya. Kalau kita tidak pakai snap dan dulu belum pernah dapat materi snap, nah mungkin akan kesulitan. Tapi karena teman-teman sudah ikut materi snap, maka ini sudah sangat familiar dan mudah sekali ya. Ini tidak terlalu rumit, pastikan ketemu sama midpoint. Nah, itu ya. Oke, sudah. Lalu berikutnya kita berapa jarak diagonal tengah kiri yang sudah ada garis baru ke kanan atas. Jarak diagonal dari tengah ke kiri. Nah, tengah itu yang mana? Ini. Nah, kiri itu yang mana? Sisi kiri, sisi kanan itu ya. Jarak kiri, tengah kiri ke kanan atas. Berarti saya taruh di sini. Nah, seperti itu. Berapa jaraknya? Nah, ini jaraknya yaitu 141, 421. Gimana kemarin? Benar semua ya? Oke. Sekarang untuk yang nomor satu sudah selesai. Nah, ini ada kekurangan. Saya membuat sebuah kaca tapi lupa mengasihkan informasi tentang lebarnya ya. Kemarin lebarnya adalah 60 kalau nggak salah. Saya lupa. Cek dulu. Berapa kemarin lebarnya? Saya ingin informasikan ya kalau nggak salah. Saya cek dulu ya. Chattingnya. 70 20 kalau tidak salah ya. Kita cek dulu. Sudah pulang Pak Sukaryono? Oh, baru nyampe ini, Pak. Oke. Bapak lanjut aja. Ini baru bahas ya. Oh, belum mandi nih, Pak. Ya, 70. Lalu ini 20, 70. Oke, oke. Nah, ini kacanya. Lalu dari perintahnya kita buat pindahkan kaca kiri kemudian array menjadi 3 objek agar kedua tepi mendapatkan jarak 5 cm dari pinggir pintu. Berarti ini kita geser dulu. Geser dulu seperti ini. Setelah itu, kalau saya memastikan ini di tengah, berarti saya bikin garis bantu. Ini sudah selesai untuk lembar jawab tadi. Nomor satu. Ini saya bikin agar di tengah, saya klik sini, ambil middle, lalu saya taruh di middle. Middle, middle. Oh ya, kalau di sini middle tidak bisa, berarti kita harus bikin garis bantu dulu, karena garisnya adalah middle-nya berada di tengahnya. Ini saya cari middle, nah ada di sini garis bantunya sama. Lalu kita move 5 cm. Nah, seperti itu caranya ya. Setelah itu, berikutnya array menjadi 3 objek agar kedua tepi mendapatkan 5 cm. Untuk 5 cm-nya sudah dapat di sebelah kiri. Nah, tinggal ke tengahnya berapa. Array menjadi 3, arraynya array polar ya. Ini maaf, arraynya rektangular. Di sini ada, oh iya belum saya ganti, maaf.
Oke, lalu di sini ada array, rectangular array, klik di sini, enter. Nah, ini ada namanya kolomnya 3. Oke, lalu berapa jarak di pinggirnya? Nah, kita harus cek ini sekarang jaraknya berapa gitu ya. Kita cek dulu sekarang jaraknya adalah 15. Berarti untuk mengurangi dari 15 menjadi 5 harus digeser 10. 10 dibagi 2 rongga berarti ini tambah 15. Kita cek 35. Nah, seperti itu ya. Ini udah ketemu langsung pinggirnya 15. Berapakah jarak antar kaca? Yaitu pertanyaan kedua, kalau tadi syaratnya yaitu kiri 5 cm, kanan 5 cm, jarak antar kaca adalah ini, 15 ya. Sama sumbernya karena dia bersifat array. Oke, untuk nomor 2 sudah selesai, saya kasih warna biru. Yang ini juga sudah selesai, 5 cm dari pinggir. Lalu jarak tengah antar kaca sudah selesai. Lalu buat garis baru mengelilingi separuh bagian bawah pintu dengan jarak offset 5 cm. Mengelilingi separuh bagian bawah pintu. Berarti di sini, yang bawah sini. Lalu diminta offset 5 cm dari pinggir pintu. Sesudah itu rapikan sudutnya dengan filet. Offset 5 cm. Oh, 5. Jadi kita offset dulu. 5, 5 seperti itu ya. Lalu rapikan dengan filet F. Jadi yang tadi barusan dibuat itu di filet. Nah, jika seperti ini dia tidak mau karena ini bersifat gabungan. Jadi ini kita break dulu boleh atau explode dulu juga boleh. Begitu ya. Setelah explode, tentunya yang sini tidak dipakai, dibuang. Lalu ini F, R, 0. Ini kita selesaikan. Nah, sudah jadi. Ini menjadi satu kesatuan. Berikutnya, filet 0. Di setiap sudut filet buat lingkaran dari perintah circle dengan ukuran filet sampai dengan ukuran dari sudut filet sampai 0 sampai sisi sudut luar pintu dengan ukuran dari sudut filet sampai 0 tadi. Oh, dari ini maksudnya filetnya 0 tadi sudutnya sampai dengan sisi sudut luar pintu. Nah, circle dengan ukuran, jadi ukurannya tidak ada tapi buat dari sini sampai sini maksudnya. Nah, itu circle-nya dari filet 0 itu posisinya di sini yang tadi kita filet sampai sudut pintu berarti ada di sini ya. Oke, sesudah itu trim bagian yang bersinggungan agar menjadi sebuah frame dengan bentuk seperti radius ke dalam. Nah, seperti ini. Lalu kita trim seperti ini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oke, berapakah radius dalamnya? Nah, ini yang ditanyakan, yaitu 7071. Berapakah radius lingkarannya? 7071. Ini yang akan dilaksanakan. Nomor 3 sudah selesai, tinggal rapikan semua. Ini bisa di mirror seperti ini. Ini lalu kalau sudah ini di mirror. Nah, mirrornya untuk acuannya yang belum di print ya, agar kita bisa mendapatkan midpoint-nya. Nah, sudah selesai, kita print saja. Oke, sudah selesai untuk nomor 3. Berikutnya, buat label tag pada pintu tinggi 10 cm, label dimensi dengan 5 meter, buatkan label dimensi untuk semua ukuran yang dibutuhkan. Label tag-nya 10 cm. Nah, ini bukan satuan teks, tapi satuan senti. Berarti kita harus menyiapkan ini dulu, polyline 10. Nah, seperti ini. Maksudnya adalah acuannya. Lalu kita buat tag di sini namanya pintu. Tag pintu. Karena tidak ada syarat khusus, kita cuma menyebut pintu boleh atau tampak depan pintu juga boleh. Karena di situ di dalam perintahnya tidak
tertulis apa isinya gitu ya. Tampak depan pintu. Nah, seperti itu. Lalu kita akan edit dengan text style, ST ya, style. Lalu kita buat baru, new. Ini adalah judul 10 cm, gitu ya. Oke, lalu mau diganti tidak boleh, ini opsional ya. Kalau untuk penggantian, tapi untuk ukuran, nah di sini kita harus memasukkan. Saya coba dulu 10, lalu apply, lalu close. Saya lihat 10 itu seberapa. Kalau sudah terlanjur, berarti kita edit saja dari properties, tapi kalau belum, kita bisa memulai dari ketik baru ya. Kalau sudah terlanjur ketik, tinggal ganti saja di sini. Tagnya adalah judul 10 cm. Nah, di sini, ini pencek nih, DLI. Ini, nah, di sini. Nah, 9,9 udah 10 cm. Begitu cara ini mengukurnya ya. Tampak depan pintu. Nah, berikutnya yaitu label dimensi dengan tinggi 5 cm. Nah, untuk label dimensi ingat kita juga harus membuat tag dulu ya. Next style lagi. Ini kita buat new adalah judul untuk dimensi atau teks normal. Teks normal 5 cm. Kalau dikasih tulisan seperti ini 5, 10 gitu nanti kita lebih mudah memilah dan memilihnya gitu ya. Oke, lalu ini saya ganti 5, lalu saya kasih set current. Yes, close, lalu kita ke dim style. Ini lalu ke new, kita bikin new, yaitu dimensi 5 cm ukurannya maksudnya ya. Setelah itu kita continue. Nah, di sini nanti akan muncul teksnya. Di sini ganti yang 5 cm. Nah, seperti itu tag height udah otomatis. Nah, agar sama, maksudnya sinkron, nah ini diganti semua arrow size, misalnya 5 atau kalau mau lebih kecil sedikit, setengahnya berarti 2,5 semacam itu ya. Untuk posisi lain garisnya, ini juga kita ganti 2 misalnya offset from origin 2, nah itu bisa seperti itu ya. Kalau ini tidak ada syarat khusus, jadi tinggal diikuti saja, boleh tidak dirubah juga boleh, hanya saja kalau tidak dirubah nanti agak kurang bagus ini ya. Saya kasih dimensi ini sini. Nah ini satuannya sentimeter, tapi ekstensi belakangnya terlalu banyak. Saya edit lagi dengan dim modifikasi. Lalu ini posisinya pada posisi primary unit. Nah, ini ada namanya precision. Oke, close. Lalu saya ketik LA untuk meninggalkan layer. New layer, saya buat layer dimensi warna biru. Nah, kalau layer ini sepertinya di dalam soal tidak diminta ya. Saya cek dulu, nah tidak ada dimintanya, tapi lebih bagus jika dilaksanakan karena kadang-kadang ada beberapa perintah. Kalau di Indonesia itu ada beberapa perintah yang tersurat, ada beberapa perintah yang tersirat. Tapi kalau di luar ya apapun yang dimaui dari penguji biasanya ya sudah semuanya tertulis itu. Nah, kalau di Indonesia kebanyakan ini semakin banyak inisiatif yang baik makin bagus katanya begitu ya. Oke, ini judul, lalu ini gambar. Oke, gambarnya warna putih dengan tebal, saya besarkan. Lalu untuk judul warna biru, ini juga agak tebal. Lalu untuk dimensi saya ganti warna magenta atau warna merah dengan warna agak tipis. Oke, kalau sudah, oke. Lalu saya yang ini, oh ini masih ada yang belum diedit tadi. Dulu-dulu ini kurang begitu ya. Pada posisi baris kita ganti 0, 1, maaf.
Biar nol nggak mau. Sesudah itu kita explode biar dia terpisah. Oke, ini akan kita rubah. Ini layernya. Nah, untuk men-select layer seperti ini, kita bisa menggunakan select similar agar semua yang sama itu bisa ke-select. Nggak perlu kita pakai window. Kalau kita pakai window, biasanya akan kena semua. Namanya select similar. Lalu layernya kita ganti menjadi gambar. Oke, lalu ini kita dimensinya juga kita select similar. Select similar, dia kena langsung. Ini punya adalah dimensi. Saya ketik D, dia ada di sini dimensi. Ya, seperti itu. Lalu untuk judul, saya juga select similar. Ini kena semua. Saya ganti di sini layernya namanya J, judul. Nah, seperti itu. Ini B layernya. Oke, sudah terganti. Lalu yang ini tinggal match prop saja jika belum ada. Nah, seperti itu. Nah, jika dia tergeser seperti ini, biasanya kita bisa paksa di sini, gitu ya. Lalu kita bisa keluarkan jika kita memberikan terlalu banyak di dalam. Jika tidak nabrak, tidak apa-apa, tapi jika menabrak, kita bisa masukkan di sini untuk dimensinya, ya. Lalu tinggal copy lagi, seperti ini, kita selesaikan dulu. Nah, agar ini current, saya pilih sini, saya ketik dimensi, current itu maksudnya yang aktif saat ini, ya. Di dimensi. Nah, itu DLI. Nah, ini maksudnya sama rata ininya apa lebarnya DLI, tingginya sama panjang. Di sini saya panjang lagi. Nah, biasanya kalau di pinggir, nah dia akan lari ke pinggir tidak masalah. Tapi kalau yang bisa di tengah itu kita usahakan tetap di tengah. Ini lalu yang ini juga. Yang cara cepatnya kita juga bisa menggunakan mirror seperti itu. Nah, ini kalau sudah kita tarik keluar semua, jangan berada di posisi tengah. Jangan berada di posisi gambar atau menghalangi gambar. Nah, seperti itu. Lalu, ya, itu cara pembuatan. Biasanya selain ada dimensi kecil, kita juga menambahkan satu dimensi khusus, yaitu yang lebar dari ujung ke ujung agar lebih jelas. Ya. Itu bisa ditambah lagi. Lalu di sini ada namanya dim radius, dim rad. Nah, itu klik. Ini ada R-nya 07. Nah, begitu kira-kira untuk materi pada label, tag, dan judul itu sudah selesai. Berikutnya, setelah 1.4 selesai, array pintu dilengkapi dengan perintah array polar menjadi 6 bagian dengan base point 1 meter di bawah titik tengah pintu. Nah, cari base point-nya dulu. Ini 1 meter di bawah titik tengah dari pintu. Ini bawah ya. Nah, bukti lengkap dengan bagian dengan base point di bawah titik di bawah titik tengah dari pintu. Jadi posisinya titik tengah dari pintu ini, lalu kita tarik ke bawah 1 meter seperti itu. Nah, ini akan menjadi base point. Maaf 100 ya, 1 meter maksudnya 100. 100. Nah, ini base point-nya. Lalu kita kasih lingkaran untuk alat bantu aja. Berapa ekor yang titik keluar dari sebuah pintu tengah nomor 4 yang menghadap ke bawah. Nah, ini kita periksa polarnya menjadi 6 bagian. Ini kita ke sini, ke array kemudian array, lalu polar array, lalu select objeknya, bisa seleksi ini, lalu enter, lalu base point rotation ada di sini. Kita jadi berapa ini? 6 namanya, itemnya sudah langsung jadi ya. Enter kalau sudah. Oke, lalu pertanyaan berikutnya adalah berapa organ keluar dari titik tengah pintu nomor 4 yang menghadap ke bawah? 1, 2, 3, 4 titik keluar dari pintu yang menghadap ke bawah. Titik tengah pintu nomor 4. Ini pintu nomor 4 adalah ini.
1, 2, 3, 4, titik tengahnya ada di sini yang menghadap ke bawah. Berapa koordinatnya? Nah, untuk mencari koordinat kita pakai list ya. Nah, idealnya memang gunakan circle karena lebih mudah. Karena ketika kita kasih koordinat seperti ini. Nah, kalau pakai polyline biasanya ada dua koordinatnya. Kita pakai list, lalu klik ini, dia ada koordinat awal, koordinat ujung. Tetapi kalau menggunakan circle, itu akan langsung ketemu koordinatnya ini. Nah, ini ada center point, X-nya begini, Y-nya begini. Nah, begitu kira-kira untuk menjawab soal dari nomor 1 sampai dengan 5. Ini sangat mudah jika teman-teman sudah mengikuti selama sebulan. Apakah dari soal ini ada yang belum saya sampaikan? Mungkin ada teman yang bingung, yang carinya di YouTube bukan dari rekaman video kita. Ada nggak yang belum saya sampaikan dari materi itu? Oke, kita lanjutkan saja. Kalau begitu, ini untuk jawaban nomor 1 sampai 5 sudah selesai. Lalu kita akan ke nomor 6 sampai dengan 10 ya. Saya buka dulu materi berikutnya. Oke, oke. Nah, nomor 5 ya, yang ini ya. Nah, materi tes, unit, dan lain-lain. Yang pertama adalah buat unit dalam milimeter. Oke, berarti ini saya simpan, lalu ini saya close, lalu saya buka ini, lalu saya ketik unit, yang ini udah ada, unit dalam milimeter. Oke, sesudah itu kita save, latihan, oke, ujian nomor 6 sampai 10. Oke. Nah, kita periksa, ini juga tujuannya adalah sama, yaitu latihan untuk unit polyline, offset, array, trim, dan lain-lain. Ada namanya heads di sini untuk mengerti potongan. Lalu buat unit dalam milimeter masuk ke gambar ini ke dalam skala reference pada dimensi 45 yang berada di sisi kiri gambar. Nah, dimensi 45 ini sisi kiri gambar. Ini saya copy dulu. Lalu ke sini, Ctrl V. Nah, udah jadi. Kalau sudah, saya akan buat garis dengan tingginya 45 mili. 45. Nah, tingginya segini, ini kecil sekali. Lalu ini saya scale 0,01 misalnya, agar tidak terlalu jauh. Nah, masih kurang, dekatkan lagi 0,1 misalnya kayak gitu ya. Nah, ini pendekatannya seperti itu di awal. Oke, lalu saya ganti warna biar cerah. Setelah itu, saya cari di sini, lalu saya taruh di sini. Nah, ini saya matikan untuk oscillate-nya. Klik di sini, lalu saya taruh sekarang saya hidupkan oscillate-nya agar dia kena di sini. Nah, begitu. Berikutnya, saya scale, lalu klik objeknya, mulai dari base point ada di sini, lalu pilih reference, lalu ketik lagi. Setelah itu saya pilih di sini, namanya mirrors, ini ada angka 45, saya bawa ke sini. Nah, seperti itu. Ini sudah, jadi kita membuat skalanya. Soal nomor 1 sudah selesai, nomor 6 sudah selesai, jadi kita akan kasih warna biru. Oke. Selanjutnya, buat tampak depan, belakang, kanan, dan kiri. Nah, ini ada beberapa ini tampak depan. Berarti dari sini yang mengarah ke sana. Nah, kita buat dari garis bantu tengahnya dulu ya. Tampak depan untuk soal nomor 1. Tampak depan ada di sini. Kita buat garis bantu dulu seperti ini.
Oke, lalu kita lihat lebarnya di sini adalah 60, berarti kita offset saja. Oh, 30, 30. Oke. Nah, untuk 30, 60 ini juga sudah mewakili ini karena ini lebarnya sama ya. Oke, lalu ini adalah 10, berarti kita kasih 5, 5. Oke, sudah jadi. Lalu dari bawah tebalnya 15. Kita tarik dulu garis seperti ini, lalu O 15. Oke, sudah jadi. Nah, di sini tidak ada garis apapun. Yang khusus garis tengah, saya kasih warna lain karena ini bersifat untuk namanya center. Ya, oke, center, center. Lalu ininya 10. Ya, nah ada kelihatan ya. Oke, berbeda. Setelah itu, saya akan print semua yang garis ini, kecuali senternya. Kalau center sebagai alat bantu, tapi senternya tidak boleh terlalu jauh, jadi saya putus di sini saja. Oke, sudah selesai. Dan ini juga saya trim, karena pada bagian bawah adalah ukurannya 15, lalu ada radius. Seperti itu. Radiusnya adalah ini R, nah, R10. Oh iya, radiusnya R10. Berarti kalau 10 kita 0,5 ke kiri, 0,5 ke kanan. 5 ke kiri, 5 ke kanan. Nah, berarti tadi kembalikan, tapi ini isinya adalah sebuah garis yang berada di dalam. Maka ini kita kasih garis putus-putus, yaitu sebuah lingkaran ini dengan radius 10. Radius 10, enggak. Radius, oh iya. Radius 10 ini radius 5. Radius itu berarti dari sini ke sini keluar itu 10. Jadi saya kasih garis 5 dulu. Nah, ini maksudnya. Ini saya buang, ini saya buang. Nah, ini adalah radius tidak tampak dan kita jadikan dia garis putus-putus. Untuk garis putus-putus, saya masukkan warna hijau. Nah, jangan lupa layer ya, karena ini sekedar untuk mengulas saja. Saya nggak pakai layer, tapi nanti di dalam pekerjaan biasakan menggunakan layer. Berikutnya tinggi, dari sini ke arah atas adalah 60. Kita offset dari paling bawah 60. Lalu kita print yang tidak tepat. Oke. Lalu kalau tampak depannya sudah beres. Lalu di dalamnya masih ada di sini sampai batas di sini saja. Tapi yang sini tidak perlu kita tampilkan karena ada beberapa yang kehalang misalnya gitu. Objeknya terlalu banyak ke bawah, ke belakang. Ini adalah radiusnya diameternya 40 yang sisi dalam. Berarti radiusnya 20. Kita O 20. Ini kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Lalu kita print ini, 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 sini. Ini kita hapus. Nah, warnanya kita samakan karena dia sama dengan ini tidak kelihatan berada di dalam. Nah, inilah. Nah, radius yang di luar adalah 60. Sama nggak ini? Saya cek dulu. Sudah. Diameter, maaf, diameter. Oh iya, ini diameter berarti radiusnya 20. Saya cek. Ini dari sini 20, betul. Diameternya berarti 60, ini 20. Nah, sudah beres untuk posisi tampak depan. Lalu saya tulis tag tampak depan. Oke, seperti itu saya scale menjadi. Nah, ini. Oke, sudah selesai. Berikutnya, setelah tampak depan, tampak belakang, kanan dan kiri. Nah, tampak belakang kita memulai dari arah sana ya. Untuk tampak belakang, karena kebetulan ini lebarnya sama, ini tinggal copy saja. Copy ke sini, lalu kita ganti tampak belakang. Nah, kopinya jangan menggunakan ini apa yang bengkok-bengkok atau tidak teratur kayak gini. Nah, kalau menggunakan ini maka dia bisa naik turun. Jadi usahakan tetap menggunakan ortho agar ketika kopi dia benar-benar tegak lurus. Nah, seperti ini ya, tidak ada perubahan.
Oke, ini ada berbentuk kotak, lalu ada berbentuk lingkaran di tengahnya. Kotaknya 60, ke bawah 45. Berarti ini tidak dipakai semua dari arah sini. Kita hapus dulu biar tidak bingung. Oke. Kita amati lagi. Ada sebuah garis 15 cm. Oh iya, saya mundur dulu ini 15 bukan tadi. Oh iya, berarti ini ambil dulu. Nah, garis ini menjadi garis putus-putus. Ini 15 cm adalah garis ini. Dari sini ke sana ya. Lalu dari tengah ada ini 10 cm. Nah, ini garis putus-putus juga. 10 berarti 10 mili, berarti ini 5 ke kiri, 5 ke kanan. 5, 5, lalu ini match properties ada di sini. Lalu ini trim. Oke, nah begini bentuknya. Ini solid dari bawah ke atas, seperti itu ya. Oke, berikutnya ada sebuah circle atau titik dengan ini diameter apa radius? Saya cek. Diameter 16 berarti radiusnya adalah 8. Oke, nah, posisinya berada di tengah-tengah diagonal. Berarti kita buat dari kotak sini 45. Tingginya 45. Oh iya maaf. Tingginya 45 dari permukaan atas. Sedangkan kalau yang di sini ini adalah tingginya 60. Berarti ini kita geser ke arah atas selebar sebanyak 15 cm. Dan ini kita straight. Nah, seperti itu. Ini 15 mili. Nah, lalu kita lalu kita buat sebuah garis bantu agar kita tidak keliru. Nah, menempatkan posisi ini, lalu kita taruh lingkaran di sini dengan diameter 16 atau radiusnya 8. Sudah kita buat. Eh, Lingkarannya benar-benar full, tidak putus-putus. Nah, dari center ke atas 15. Coba kita cek dari center ke atas 15. Ya, pas ya, 15 ya. Jadi itu tinggal kita mirror. Nah, sudah selesai untuk tampak belakang. Nah, kenapa dia posisinya di atas bukan di bawah? Ini kita tidak sama rata di bawah. Karena kalau lihat dari posisi di sini, memang dia ada eh, naik ke atas, ya. Oke, selesai untuk yang kedua. Berikutnya adalah kiri dan kanan. Kiri dan kanan ini kembar ya. Nah, kalau kiri kita mulai dari sebelah di sini. Nah, ini masih sama. Ini tinggal copy dulu saja, biar kita tidak perlu mengatur tingginya. Ini geser saja di sini. Ini sama ini juga. Nah, ini tampak samping kiri. Ya, gitu. Oke, lalu kita bikin polyline. Lalu kita mulai dari sebelah kiri. Kita offset dulu dari sini ke sini 15. Di O 15 milimeter. Sudah jadi. Lalu dari 15 ke senternya dulu. Pakai alat bantu center yaitu sebanyak 60. Dari posisi sini ke center dari lingkaran. Nah, gitu. Jadi berarti ini kita move ke lingkarannya. Ya, seperti itu ya. Oke, lalu dari sini lingkarannya adalah sebesar 20 radiusnya. Berarti ini 20 lagi, 20 lagi. Tapi dalam bentuk lingkaran yang tertutup atau tidak terlihat maksudnya dari arah sisi luar. Oke, kita ekstern. Sudah, kita clear. Lingkarannya sudah jadi, pada sisi kiri ini berada 45 dari atas. Berarti ini akan kita geser 45 ke atas mulai dari tampak tengah lingkaran. Jadi ini adalah tampak tengah lingkaran ya. Oke, kita straight, di sini kita break. Nah, seperti itu, lalu kita S, C, stretch, seperti itu. Lalu kita klik di sini, lalu bawa ke atas 15. Nah, ini gambarannya. Ini adalah sisi sini. Jangan lupa di sini ada lingkaran yang tidak terlihat, yaitu di sini.
Nah, kita bisa gunakan ini untuk alat bantu, tinggal ditarik saja. Setelah itu, kita perpendicular. Nah, itu kita trim. Lalu ini kita buang. Dan ini posisinya tidak kelihatan, maka kita copy ini. Nah, seperti itu. Jadi kelihatan dari sini ya. Jadi samping ada sebuah lingkaran tidak terlihat, tapi yang kelihatan solid adalah sebuah benda kerja berbentuk L. Nah, di sini ada bawahnya juga, kita tarik ke sini sampai di sini. Nah, lalu kita trim yang ini, lalu kita trim yang ini, sudah ini berbentuk L. Sama dengan ini, sampai ke titik tengahnya. Nah, setelah itu dari sini baru kita tarik sebanyak 25 dari pinggir sebuah lingkaran. Kita offset 25 mili. Oke, lalu berada garis dari titik tengah 25 mili, dari 25 mili sehingga ini dari sini ke sini, untuk ukurannya enggak 60, 60, 75. Oh iya, ada alat bantu namanya center to center. Ini ada lingkaran, ketemu lingkaran namanya 75. Ini saya offset 75. Oke, nah dia mempunyai, yang bawah ini mempunyai diameter radius 10. Berarti kita offset 5, 5. Seperti itu, lalu ini kita, setelah 10 ada lagi radius 25 yang sisi luarnya. Berarti dari 10 dia di offset menjadi 25. Dari 10 kita buat dulu cek, misalnya kayak gini, ini 10 ya. Nah, ini sudah saya cek. Oh, radius 5, diameter 10 berarti ya. Ini juga sama. Oh, radiusnya 10, maaf, 5 lagi. Oke, berapa ini masuknya. Ini seperti ini. Lalu dari sini eh, dia di offset 25. R-nya 25. Jadi tengah sini kita ke 25. Nah, di ini saya cek dulu ini diameter apa radius. Ini radius 25. Ya, betul. Nah, ini batas akhirnya. Lalu kita bikin saja garis. Ini extend. Kita bikin extend dari sebuah garis ini. Usahakan yang paling pinggir yang tegak lurus ke arah sana. Jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini agar sama. Yaitu ambil namanya tangan di sini, lalu ke sini. Nah, kalau sudah kita hapus, lalu ini kita fillet. Ini bisa kita ekstrusi dari sini, lalu kita fillet. Oke, lalu kita fillet sampai tengah juga, kita trim. Nah, seperti itu. Ini dia sampai batas akhir. Ternyata lingkarannya ada di sini ya. Berarti kita yang ini adalah garis lurus. Kita buat gitu. Ini adalah representasi yang ujung ini dari lingkarannya ya. Lalu setelah itu kita buat dari ini 15 sampai ini kita buang dan pakai. Ini extend sampai di sini. Ini 15. Oke, setelah itu dia mempunyai garis dari pinggir sebuah lingkaran ke sini. Nah, seperti itu ya. Ya, lalu lingkaran luarnya berapa? Diameter radius 20, yang ini radiusnya 30. Kita cek radius 20. Nah, ini 20, lalu ini 30. Berarti ini 15. Maaf. Ini 60, berarti ini 30. 30 kiri, 30. Nah, sampai di sini. Ini juga harus kita extend di sini, bukan sini maksudnya ya. Extract saja, lalu saya remove kalau di sini. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini adalah representasi dari lingkarannya, dan ini sampai ke tengah betul. Lalu sesudahnya masih ada garis lagi. Nah, ada garis sampai di sini. Lalu yang ini kita tutup dan kita geser, seperti itu ya.
Ini lingkaran sampai di sini, yang ini lingkaran sampai di sini, ini lingkaran. Oh ya, yang ini kita offset dulu berarti. Nah, di sini berarti dia adanya di sini, dan ini adanya di sini. Oke. Setelah itu, ini kita putus, kita extend ke bawah, lingkarannya sampai ke bawah. Oke, sudah. Lalu ini juga tidak ada, karena ini, oh ya, lingkarannya sampai ke bawah. Ini extend di sini, seperti itu. Kalau yang ini yang tidak ada ini. Ya, nah, L, ini sudah full. Lalu ini lingkaran luar, lingkaran dalam. Sesudah itu dia lingkarannya sampai ke bawah, tapi ini tidak ada karena ini terpotong sama ini, lalu ini lingkarannya, ujung lingkaran, lalu ini kemiringan, lalu kita hapus, tidak ada benda kerja di sini. Sesudah itu ini berfungsi untuk di sini, kita trim, dan lalu kita break, ya, kita hapus. Oke, kita cocokkan dengan ini. Yaitu dengan matching properties. Nah, yaitu kita trim terakhir. Nah, ini adalah menjadi tampak samping kiri. Ya, sudah selesai. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat tampak samping kanan. Nah, ternyata objek benda kerja ini sama persis antara kiri dan kanan. Jadi, kita tinggal mirror saja, tidak ada yang perlu kita buat dari awal. Kita mirror, ini, dan kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita ganti menjadi tampak samping kanan. Nah, gitu ya. Oke, kita simpan dulu. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang ngirim tugas sama dengan yang saya kerjakan. Atau mungkin saya ada yang miss, nanti saya periksa kembali ya. Lalu pada posisi berikutnya gambar potongan. Ini gambar tampak depan kanan kiri sudah selesai. Lalu gambar potongan ABC yaitu mulai dari sini di depan. Nah, ini tidak ditentukan jaraknya berapa. Jadi ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bebas saja. Lalu kita tinggal berarti ambil saja di sini, misalnya potongannya di sini. Nah, berarti kita bisa ambil tingginya di sini. Kalau sudah, tinggal kita copy saja. Jadi itu kita bawa semua, kita taruh di bawah ini. Nah, lalu kita kasih nama potongan A. Potongan A. Nah, setelah itu kita potongan A itu tampak dari sini ya, dari tampak depan. Ini kita juga bawa sini. Ini juga kita taruh di sini. Maaf, di copy bukan di modifikasi ya, di copy. Nah, hasilnya tampaknya depannya dari sini, nah ini sama tingginya. Lalu ini yang akan kita tarik ke sini. Nah, alat bantunya seperti ini. Oke, setelah itu kita akan hapus ini karena sudah diwakili oleh yang ini. Dan ini kita pindah. Ini tulisannya sudah kita pindah. Jadi potongan aja. Oke, kalau sudah, mana lokasi yang terpotong? Nah, ini bisa di sini, bisa di sini, tapi di antaranya. Nah, karena tadi saya sudah dapat garis ini, maka ini adalah ketinggiannya sekitar di sini. Lalu kita train, nah, kita break hasilnya, ya, bukan train, kita break lagi, lalu kita extend lagi, agar dia tetap kembali. Nah, seperti itu. Dan ini pada saat potongan ini akan ketemu dengan arsiran. Nah, lalu ini adalah menjadi sebuah garis yang solid dari mulai ujung gambar ini ketemu titik bawahnya, objek yang di bawahnya. Berarti ini menjadi sebuah garis yang solid, kita klik. Nah, seperti ini. Setelah itu kita extend, ini kita buang, ini kita buang, ini. Nah, yang terpotong akan kita arsir, kita catch saja. Hex, satu, pick point, itu, dua, tiga, empat. Nah, seperti itu tinggal kita kasih warna yang berbeda.
Sudah. Nah, ini namanya potongan A di sini ya. Yang potong mulai dari sini sampai ke bawah, garisnya di sini kira-kira ini kena arsiran. Tapi yang ke atas ini tampak jelas tidak terkena arsiran. Seperti ini ya. Tampak atas tidak terkena. Yang di sini karena memotong di sini maka dia tidak begitu kelihatan. Oke, sudah beres untuk yang potongan A. Lalu tinggal B dan C. B-nya ada di tengah-tengah, tapi tidak di tengah persis. Ini agak geser ke sana. Ini kita bisa B, potongan B. Nah, sama kan ini. Ini kalau potongan berarti masih bisa gunakan pakai ini, dan copy saja. Karena kita hanya merubah sedikit, karena tinggi dan lebarnya kemungkinan sama. B. Lalu arsirannya kita buang. Ini kita buang. Lalu pada potongan B, nah ini tidak ada karena ini tidak tampak. Ini sudah terlewati. Potongannya ada di sini yang akan kita arsir hanya pada posisi lingkarannya. Ini kita ganti menjadi full, dia akan ke bawah, lingkarannya kelihatan dan ini tidak ada sama sekali. Ini kita extend ke bawah, ke bawah. Lalu ini kita print, kita print. Nah, itu lalu saya buang ke sini, lalu saya akan cek apakah ini ditampilkan atau tidak. Nah, ketika kita melihat pada potongan B di sini, ya. Nah, ini tidak ada yang ininya. Jadi benar-benar pure kelihatan hanya setengah lingkarannya saja ya. Kita masuk setengah lingkaran ini kita buang. Nah, lalu mana yang kita hatch yaitu adalah dari sini ke sini. Ini juga tidak ada ini. Ya. Ini sudah tidak ada. Kita hatch saja. Itu dua. Jika kita mau menyamakan sama style sebelumnya, tinggal ketik MA, jadi tidak perlu setiap saat kita bikin. Nah, begitu. Berikutnya, kita akan ke potongan C. Nah, potongan C ini sama dengan mirip dari belakang ya. Dan kita copy lagi, kalau bentuknya bisa pakai ini juga. Tinggal kita ganti saja. Ini potongan C. Hitungan C kita lihat berada di sini berarti oh iya berarti kita bisa gunakan yang ini malah. Oke, saya copy ini ya tingginya ini sama dengan sini, tapi bawahnya itu tidak sama. Nah, ini bisa dibantu dengan alat bantu itu grip namanya, jadi kita bisa masuk. Ya. Lalu ini menjadi solid, oke, seperti itu ya. Lalu ini juga masih kelihatan dan ini kita kasih. Itu dua. Ya. Ini potongan C, kita lihat lagi. C, betul ada sebuah objek, satu tinggi, yang satu bawahnya. Seperti letter T, bentuk terbalik. Udah selesai untuk soal nomor ini, nomor 8. Selanjutnya kita simpan, jangan lupa, takutnya sering hang. Setelah itu, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu pembuatan popnya. Kita lihat popnya ada di sini. Nah, masuk pop dalam A3 menjadi 2 lembar. Nah, kita buka A3, ini layout ya. Oke, untuk membuat pop A3, misalnya tidak ada apa namanya, tidak ada contohnya. Nah, itu kita bisa gunakan langsung saja dengan ukuran mili tadi. Klik. Harus diingat-ingat ukurannya ya. Untuk A3 itu dari mana sih ukuran A3 kok bisa 420? Nah, kalau ada kertas itu bisa diukur aja. Tapi kalau saya klik di sini sebenarnya ada acuan. Berapa sih ukuran A3? Nah, di sini udah ada ini. Yang dalam kurung ini ada angka-angka. Nah, ini maksudnya adalah A4 itu ukuran kertasnya begini, A2 ukurannya begini gitu ya. Karena udah sering pakai jadi agak hafal. Ke atas 297. Lalu ke samping 420, ke bawah lagi 297, lalu C. Nah,
Frame untuk A3 sudah kita buat. Frame artinya kertas. Nah, biasanya kita offset dulu sekitar 10, yaitu 1 cm atau 5 5 cm. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita akan ambil sisi luar ini hanya sebagai acuan dan sisi dalam sebagai gambarnya. Lalu ini akan kita ganti menjadi layernya draft point seperti biasa agar dia nanti tidak terframe. Nah, seperti itu. Warnanya mau diganti boleh, yang penting nanti dia. Tapi ini yang akan menjadi output A3. Kita ke print, lalu kita ke DWG to PDF seperti biasa. Ini acak dulu, lalu ini full bleed A3 420 297. Jangan kebalik ya, kalau kebalik sama-sama A3 dia menjadi sebuah gambar portrait. Kalau ini gambarnya landscape. Oke, lalu kita pakai Windows, lalu kita pilih klik di sini dan di sini. Habis itu kita cek fit to paper-nya udah berarti presisi. Kalau masih ada koma-koma berarti kita tidak presisi. Apply dulu, lalu kita preview dulu. Nah, sudah masuk, baru kita siapkan kopnya. Kopnya mau di atas atau di samping, boleh saja. Nah, kalau kop di samping berarti tinggal kita siapkan seperti ini. Klik, lalu taruh di sini, lalu klik di sini. Nah, seperti kemarin ya, ini digambar, diterima, nanti diperiksa, sesuaikan saja. Jika ada logo perusahaan, taruh di sini judul gambar, dan lain-lain, kayak gitu ya. Boleh, silahkan. Oke. Lalu, kita persiapkan viewport dengan view. Lalu, di sini ada namanya viewport. Oh, perintahnya view. Nah, ini bisa pakai sini ya. View, view, view. Kalau nggak ketemu, oke, kalau nggak ketemu, saya memang sukanya pakai menu bar penuh, menu bar, enter, angka 1, enter. Nah, ya, view yang ini lebih mudah. Viewport 1, tinggal klik saja, lalu klik. Ya, oke. Lalu apa saja isi kop? A3 menjadi 2 lembar. Lembar 1 berisi dari JPG yang sisanya gambar tampak buat dengan sah. Lembar 1 berisi gambar JPG. Nah, ini gambar JPG. Ini lembar 1 gambar JPG. Kalau untuk ini biasanya kita tidak skala ya, karena ini namanya gambar isometrik gitu ya. Nah, itu boleh besar kecil, yang penting dia kelihatan. Misalnya saya zoom Z, lalu R, R itu real time ya. Nah, ini bisa kayak gini kalau real time. Nah, kemarin saya belum pernah ini yang ngasih info mengenai real time ya. Oke, nah kalau zoom window kayak gini. Oke, jadi dia full. Kalau kita mau mengecilkan menggunakan scroll itu juga bisa, tapi biasanya agak ini apa seperti lompatan, klik klik karena trackball di dalam mouse itu biasanya ada gripnya. Jadi dia tidak smooth. Tapi kalau menggunakan real time itu sangat smooth. Zoom R, klik di sini, lalu tinggal tekan mouse-nya aja. Zoom R, nah itu lalu enter. Lalu ini tekan mouse-nya pada posisi klik naik turun. Nah itu ketika dinaikkan maka dia bisa naik sedikit, turun sedikit seperti itu ya. Nah, ini namanya zoom real time. Kalau sudah kita taruh di sini, oke. Untuk 1, nah ternyata ini nggak bisa dijadikan 1 jika kita mempunyai gambar seperti ini. Nah saya geser, oke, ini saya geser misalnya kayak gitu ya. Oke, kalau sudah saya copy, klik di sini, lalu baru geser lagi, klik di sini. Nah, ini kita geser. Oke, ini. Nah, ternyata dia nggak cukup. Nah, kalau nggak cukup berarti ini akan saya taruh di atas, yang ini akan saya taruh di bawah, gitu ya. Jadi membuat popnya itu juga tidak asal-asalan, tapi usahakan yang apa istilahnya ya, artis, bukan artistik, istilahnya eh, bagus lah, cantik lah. Oke, saya zoom window dulu. Nah, seperti itu. Lalu saya cek sisi 0,8. Saya coba ke 1:10 kalau bisa. Oh ya, bukan ini maksudnya. 0,8 itu adalah hampir 1:1 ya. Oh, 1:1 dulu. Saya tes dulu beberapa. Nah, kayak ini ya. Oke, 1:500 kelihatan.
kurang 1/1000, dan ini mendekati, jadi dia sebenarnya 1/800 ya. Terlalu besar, kalau saya banding 750, masih terlalu besar, 1/1250. Nah, ini idealnya, 1/1250. Kalau sudah kita kunci, lalu ini kita masukkan lagi, lalu klik sini. Nah, kayak gitu. Nah, jika dia agak jauh, kita bisa masukkan dan geser ke sini seperti itu. Nah, dengan catatan ini tidak boleh ada frame-nya. Frame-nya kita bantu dengan ini. Kalau seperti ini ada sisa-sisa kayak gitu agak kurang bagus. Jadi ini bisa kita bikin garis bantu bagi dua seperti ini. Lalu ini tetap ke atas. Tapi ini masuk depth point. Jadi nanti dia walaupun sampai di sini, tapi garis ini nggak kelihatan. Terus saya MA, klik di sini, view plotnya jadi depth point. Jadi hanya dibantu. Berikutnya saya copy lagi ini ke atas. Oke, kalau sudah saya kecilkan, lalu saya geser tadi pakai pan. Ini saya matikan dulu pakai pan. Nah, untuk memasukkan dua garis ini, lalu saya klik, setelah itu saya lagi. Nah, seperti itu. Jika dia ada garis-garis yang lain yang muncul itu, nah kita gunakan ini. Nah, sudah jadi langsung dengan skala 1250. Lalu saya coba cek apa bedanya jika menggunakan depth point sama tidak. Ini misalnya versi pertama ini saya tidak menggunakan depth point. Ini saya hidupkan, ini saya hidupkan ya. Lalu saya simpan dulu, lalu saya plot, lalu saya preview. Nah, seperti ini. Ada tambahan garis di sini yang mungkin ketika nanti pembaca atau si klien kita melihat, ini akan ditanyakan nih garis apa kok garisnya double-double. Nah, sekarang ketika saya menggunakan depth point, saya match crop di sini, di sini, lalu saya print lagi, view. Nah, seperti ini. Nah, deponya harusnya dia tidak muncul di sini. Nah, caranya kalau dia tidak mau muncul, biasanya kita matikan di layernya. Layer biasanya depo itu harusnya tidak muncul langsung ya. Ini tapi kok masih muncul. Nah, di sini harus kita matikan juga pada posisi printer. Oke, ya, bisa di checklist kan? So, deployment. Bisa di X sebenarnya ini. Printernya, gambar printernya. Oke, saya coba dulu printnya. Preview. Dev point. Kenapa dia tidak ini? Saya cek dulu. Oke, tes simpan. Jika menggunakan dev point tidak mau, kita bisa menambahkan layer no print misalnya. Langsung pada layer itu kita checklist pada gambar printernya. Hmm. Oke, saya. Nah ini. Oh iya, masih ada dev point-nya ya. Berarti dia belum berhasil. Kita coba LA. Atau di sini mungkin. Saya coba tes dulu di model. Ya, ke dev point. Padahal ini sudah tidak ada aktif printernya. Kenapa dia masih hidup? Dev point. Oke. Saya coba buat layer baru. Ini layer namanya sembunyi atau hide. Warnanya akan saya buat merah sama dengan tadi. Lalu di sini, nah seperti ini ya. Harusnya dia bisa diginikan ya. Oke, kalau sudah, lalu ini adalah level 1. Yang ini, sama ini saya CH tadi. Saya dan punya. Oh, pantas. Nah, ini ternyata layernya masih
nol kan saya gagal mengganti layernya. Ini saya ganti depth point. Saya coba dulu kalau dia tidak mau, berarti memang depth point-nya yang nggak hidup. Oh iya, masih nggak mau. Padahal sudah saya ganti ya. Tinggal, tinggal, siap tahun. Oke, polilan. Oke, nah ini mau nih, ada poinnya. Ubah warnanya jadi saya tes ini saya MA match box. Nah, ini lalu ini. Oke. Ya, berhasil. Jadi sebenarnya kita nggak usah bikin layer. Tadi saya pikir depth point-nya tidak berhasil. Dengan mengganti dia menjadi depth point itu sudah cukup. Nah, ini jika kita menggunakan layer depth point, jadi yang muncul hanya kotak alat bantu saja, sedangkan yang kotak di dalamnya tadi itu sudah hilang. Jadi gambar kita lebih rapi. Yaitu berikutnya yaitu menjadi dua lembar berarti masih ada sisa. Di sini keterangannya lembar satu berisi JPG dan sisanya gambar tampak, sedangkan gambar dua berisi potongan dengan skala yang lebih besar. Nah, ini kita copy saja. Ini layout 2 kita buang dulu biar kita tidak setting berulang kali. Kalau kita bikin dari awal lagi, kita harus melakukan setting. Ini, lalu klik sini, lalu ada. Nah, udah ada otomatis. Layout 2 kita hapus muka ini ya, dulu. Ya, itu ya. Lalu kita atur lagi, ini kita buang. Lalu kita buang juga. Nah, kita atur ulang di sini. Lalu kita matikan. Nah, skalanya tadi lebih besar. Skalanya berapa? Tadi 1:125. Kita coba 1:1000. Dan dapat 3 kalau 500. Dan kita dapat segitu 750 di tengah terbalik. Dan ini 750 ideal. Saya besarkan lagi. Ini saya bawa ke atas seperti ini. Oke, lalu saya matikan. Saya coba ke 500. Oke, kalau 500, oh ya 500 masih bisa. Jadi gambar itu semakin besar, semakin jelas gitu ya. Jadi selama dia masih cukup ya nggak apa-apa. Nah, ini ada jeda. Bagaimana agar kita tidak membuat baru, karena kalau kita ngerubah-ngerubah ini nanti misalnya dalam pekerjaan yang banyak sekali itu tidak diperlukan kita harus ngedit isi dan lain-lain. Nah, ini kita cukup ini saja, kita pakai frame saja. Jadi kita tutup frame-nya, kita bikin beberapa frame. Nah, udah kita copy saja, lalu taruh di sini. Setelah itu kita buka frame-nya lagi yang sini agak jauh. Nah, tinggal yang ini geser lagi, tutup. Dan ini kita move. Seperti itu cara atau tipsnya agar kita tidak terlalu banyak pekerjaan mengubah-ubah. Ini juga sebutuhnya saja sampai sini. Oke, setelah itu jika kita membutuhkan gambar yang satunya lagi, tinggal kita copy lagi. CO, taruh di sini, ya, lalu taruh di bawahnya lagi, lalu kita tarik keluar. Nah, karena tadi gambarnya di sampingnya, lalu tarik lagi dan kita bawa lagi ke dalam. Nah, itu tips agar kita kerjanya lebih cepat daripada kita mengedit-edit isinya. Lalu kita P, kita bisa naik turunkan. Nah, drawingnya segini. Lalu teksnya masih belum naik. Kita ini bisa kan ini juga teksnya belum kelihatan. Nah, untuk teks memang idealnya kalau skalanya berbeda kita dekatkan saja biar tidak menghabiskan terlalu banyak space, gitu ya. Nah, sudah ini kita seragamkan. Seperti ini, kita bisa taruh di sini. Ya, gitu ya.
Lalu ini kita taruh di tengah. Ya. Nah, begitu kira-kira kita lihat printout-nya. Oh ya, kita butuh garis bantu jika menggunakan view-nya view-nya tadi pakai def point. Tapi jika tidak pun dia sudah otomatis terbagi dan secara umum dia sudah rapi seperti ini ya. Walaupun kalau kita lihat di drawing-nya itu banyak garis-garis merah, yaitu garis bantuan untuk viewport. Begitu kira-kira untuk nomor 9 sudah selesai. Terakhir buat hash pattern pada masing-masing potongan. Berapakah? Nah ini juga kemarin tidak saya sampaikan, memang sengaja saya ada beberapa biar nyari inisiatif sendiri gitu ya. Yaitu berapakah luas area. Nah untuk mencari luas area kita ketik area saja. Ada 1, 2, 3. Kita CO dulu di sini. Saya kasih tanda di sini misalnya. Area sama dengan ya. Area sama dengan, ini saya hapus dulu. Ini kita ketik area. Nah, area itu di sini masuk kategorinya adalah kalau tidak salah di dimension atau alokasi kemudian salah pola kemudian apa ini sepertinya lagi insert adalah format tools. Oh ya, mungkin kalian itu ini ya. Nggak ketemu. Oke. Tapi di perintahnya saya hafal ada tulisan area, cuman saya lupa ininya posisi penempatan perintahnya. Kita coba kayak gini. Lalu di sini ada tulisan objek area atau subtract area. Kita pilih objek. Lalu kita klik objeknya. Klik, nah, dia akan muncul. Itu areanya 1087 ini. Nah, kalau mau memudahkan, kita klik dulu, atau ini bisa dinaikkan. Nah, seperti itu ya. Ini Ctrl C, Ctrl V. Nah, itu. Kita copy masing-masing. Lalu, nah, ini jika areanya semuanya kanan dan kiri, karena ini bersifat satu lokasi, nah ini bisa di area langsung. Tapi kalau mau satu-satu, berarti kita harus explode dulu di sini. Dibikin boundary, bisa di-explode, bisa langsung di recreate kalau tidak salah ya. Remove boundary. Nah, ini bisa di remove yang ini karena boundary ini. Nah, seperti itu. Jadi ini satu-satu. Kayak gitu. Kalau tadi versinya dua. Kalau ini misalnya kita butuh detail, tinggal ketik saja area sini, tinggal baru kalikan dua gitu ya. Ini areanya adalah 600 untuk satu. Nah, kalau dua berarti otomatis 1200 gitu ya. Itu cara membuat area bisa di remove boundary. Kita tes tadi 600, ini area. Saya cek lagi 1200 sama ya. Ini 1200 langsung ketemu sama volume ketemu sama jumlah areanya. Berikutnya ini juga sama, tinggal klik saja. Ini langsung ketemu area enter. Kalau tadi sebelumnya sudah pakai objek, tinggal enter lagi, maka dia sudah langsung otomatis objek. Ini juga sama 1200. Oke, benar nggak 1200? Tadi ya, bisa 1200 area objek. Saya cek lagi. Ya, benar 1200. Nah, itu kira-kira untuk ini udah ada langsung masuk di sini ya. Untuk penyelesaian semua soal-soal kita, mudah-mudahan teman-teman semua bisa menyelesaikannya. Sampai di sini silahkan jika ada pertanyaan dari materi yang saya evaluasi pada hari ini. Silakan. Saya matikan dulu rekamannya. Cukup, Pak. Cukup ya, udah bisa ya. Kemarin saya lihat udah lumayan bisa menyelesaikan ya. Alhamdulillah. Nah, oke, baik. Tinggal besok sertifikatnya besok siang ya. Ini lagi diproses.
biar bisa dipakai teman-teman siapa tahu mau buat kenang-kenangan. Gitu. Iya, iya. Kalau sudah cukup, Nanti baik. info lagi, Pak. Ya. Nah, jadi ini kebetulan kan Di info, ya gimana? infokan lagi kalau udah mau lanjut lah, mulai lagi. Oh ya, jadi ini kebetulan kan saya lihat dari statistik kehadiran ya, selama sebulan awalnya 20, mengerucut menjadi 5 sampai 6 orang rata-rata itu di minggu ketiga gitu. Jadi nanti kalau saya langsung bikin yang ke level 2 itu takutnya nanti cuma satu orang, dua orang gitu. Jadi saya buka dulu pendaftaran untuk umum yang lain, nanti saya gabung. Nah, kalau nanti sudah ada level satu Iya, Pak. juga banyak kawan-kawan yang bolong, ada yang sakit, ada yang ini ikut aja karena grupnya masih sama gitu. Jadi sambil nunggu nanti terkumpul beberapa Iya, kawan Pak. mau lanjut level 2, nah kita pakai level 1 untuk mengulang dan menunggu kawan-kawan yang kemarin banyak tidak hadir gitu. Setelah itu baru nanti saya buka di level 2-nya. Maksudnya biar lebih ramai gitu. Kalau Siap, siap, Pak. sedikit kayak kurang asik gitu ya. Nah, Iya. selama off ini kan saya mulai kemungkinan awal September. Nanti saya kasih di grup itu beberapa tugas, tapi langsung dari YouTube kerjakan ini gitu. Saya nggak nyontohkan, tapi saya cari dulu di YouTube yang kira-kira masih sama dengan kemarin gitu ya. Ada beberapa tambahan mungkin yang agak sedikit mungkin kayak tadi area kayak gitu. Mudah tapi saya mungkin kelupaan atau belum saya kasih info. Nah, itu bisa biar bisa menambah hasanah dan pengetahuannya. Kira-kira seperti itu ya. Paling seminggu sekali nanti saya kasih, seminggu sekali saya kasih, terus saja dicoba ya. Nah, biasanya latihannya mungkin akan lebih. Siap, Pak. Kalau kemarin kan kita karena 2 jam, jadi mempraktekkan, oh bikin ini kecil seperti ini, bikin ini kecil seperti ini. Tapi untuk yang YouTube ini kemungkinan akan lebih banyak kalau dikerjakan mungkin lebih dari 1 jam atau 2 jam, gitu kira-kira. Tujuannya agar teman-teman lebih banyak berpraktek. Gitu aja ya. Ya, Pak. Baik, untuk sesi bulan Agustus bulan Juli Agustus untuk level 1 saya nyatakan tutup untuk hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada kekurangan. Semoga apa yang kita usahakan malam-malam pulang kerja lembur ini menjadi ilmu yang bisa diterapkan untuk kedepannya ya. Amin, amin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Sama kasih, wabarakatuh. Terima Pak. kasih, Pak. sama kita ketemu di grup.